Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, halo Sobat Semambul Production, kembali lagi bersama saya Afan Ghaffar Primadi, ya host yang eh, kondang di desa. Di sekolah juga kadang disuruh-suruh jadi host, tapi ya ini sambil belajar ya. Di podcast kita Semambul Production yang nggak cuma ngobrol aja, tapi hari ini kita kedatangan tamu. Guru SMA Pagelaran yang ya nanti kita lihat lah ya cerita dari beliau ini gimana. Selamat pagi Pak Jatmiko, Salimah dulu. Ya, Bisa nggak nih Salimahnya? pagi. Ya, pagi ya. Oke, tema kita hari ini yaitu tetap semangat hidup yang tanpa batas. Oke. Untuk Pak Jatmiko nih, kita ngobrol dulu ya. Apa kabar Pak Jatmiko? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, Sehat. Alhamdulillah. Hari ini nyampe sekolah jam berapa nih Pak Jatmiko? Kira-kira jam berapa? Jam 8 nyampe? Ya, cuman kadang-kadang nggak merhatiin jam. Iya, nggak berarti jam. Ada jam hari ini ya? Ya, Ada sampai pulang? sampai pulang. Sampai pulang, oke. Pulang Oke. pergi kan naik bus. Jadi lebih merhatiin Google Maps sih daripada jam. Oke. Pak Jatmiko udah berapa lama nih ngajar di SMA Pagelaran? Saya tuh mulai dari 2023 lah ya, Agustus. Jadi kurang lebih Oke. 2 tahunan lah ya. 2 tahun ya? P3K ya waktu itu ya? Ya, sebagai Oh, P3K. Menjalankan tugas sebagai P3K. Oke, duluan Pak Jatmiko ya. Kalau saya 2024. Iya, 2024 Juni ya. Kalau Iya. Pak Jatmiko dari sebelumnya 2023 ya? iya. Oke. Masih lebih anget, Mas Afan. Ya, lebih anget. Anget udah kayak apa anget ya? Oke, Pak Jatmiko ini sebelum di SMA Pagelaran ngajar di mana sih? Sebelumnya saya ngajar tuh sebagai honorer di SLB Negeri Pringsewu. SLB Pringsewu. Iya. Oke. Cukup lama ya, dari lulus kuliah tahun 2013 sampai 2023 itu gitu. Oke. Kemudian ada lagi ngajar dulu sama sebagai honor juga di Panti Sosial Bina Netra yang ada di Jalan Pramuka. di Panti Bandar. Sosial Bina Tunanetra. Bina Netra. Bina Netra itu apa? Bina Netra itu maksudnya ya di situ semacam panti rehabilitir untuk anak-anak tunanetra gitu ya. Jadi di situ memberikan edukasi, memberikan pendidikan yang sifatnya lebih ke keterampilan khusus. Keterampilan khusus. Hmm. Oke. Makasih Pak Jatmiko. Gitu. Ada bedanya nggak sih ngajar di SLB sama di SMA Pagelaran? Kalau SMA Pagelaran kan Mhm. mohon maaf, kalau Pak Jatmiko kan tunanetra ya? Iya, Iya, benar, disabilitas keterbatasan. Waktu itu P3K-nya nggak ikut yang disabilitas ya? Ikutnya yang umum ya? Waktu itu kan kita dari jalur Daljab ya. Daljab. Dari Oke. jalur Daljab. Sebenarnya ketika pendaftaran itu disuruh disertakan tuh kalau misalnya memang ada Disabilitas. kondisi tertentu, disabilitas katakan gitu. Kalau dalam kasus saya disabilitas netra itu ada persyaratan khususnya juga, Ya. Pak Afan gitu. Baik itu dari Puskes juga menerapkan bukti video juga gitu, kesehariannya sebagai tunanetra itu atau disabilitas netra itu mengajarnya seperti apa dan lain-lain. Ada penguatan juga dari kepala sekolah juga ketika itu. Gitu. Oke. Jadi waktu tes ini apa? Iya, jadi Ada bantuannya? Enggak? jadi waktu tes itu di ruangan tersendiri gitu. Untuk disabilitas itu di ruangan tersendiri. Dari panitia juga ada pihak yang mewakilkan sebagai reader gitu, pembaca. Pembaca. Oke. Jadi misalnya Pak Jatmiko cuma megang device atau Pak Jatmiko hanya mendengarin aja? Iya, saya cuma denger aja. Dengar aja. Dengar terus jawab, dengar jawab gitu. Dengar jawab. Saya baca soal nih, misalnya saya sebagai readernya, reader saya baca soal. Iya. Mapelnya Pak Jatmiko apa sih? PA ya? PAI. PAI, Pendidikan oke. Agama Islam. Jadi mapelnya PAI, Iya. misalnya ada soal. Ada soal, terus saya ini ngasih pertanyaan sama jawabannya. Pak Jatmiko tinggal milih A, B, C-nya itu. Iya, fungsi reader ya benar-benar reader sebagai pembaca Oke. aja gitu. Yang lainnya sama persis. Jadi tesnya juga via chat ya, computer assistant test gitu. Oke. CAT. Ada webcam, ada pengawas offline Lengkap juga. ya tapi. Iya, lengkap sama. Kayak seperti Iya. peserta tes pada umumnya. Iya, cuman ruangannya terpisah sama kalau nggak salah ada afirmasi dari sisi waktu sih. Ada Oke. waktu tambahan aja karena dibacakan kan lebih lama pengerjaannya. Iya, oke, baik. Pak Jatmiko, mohon maaf, ini kan kita
sedikit pengen tahu lah ya cerita Iya. dari Banyak juga boleh. ya banyak juga boleh ya. Kayaknya kalau diceritain mungkin panjang ya ceritanya. Iya. Ya mudah-mudahan sobat bisa jadi inspirasi buat Hmm. apa kawan-kawan mohon maaf yang disabilitas di luar Iya. sana, bahwa Hmm. keterbatasan itu tidak hanya kita untuk diem aja gitu loh, tapi bisa beraktivitas, Iya. bisa eh, bekerja apapun itu, Sekolah, berkarya. ya berkarya lah selain cuma diem aja di rumah gitu ya. Iya, benar. Ya Pak Jatmiko, coba sih cerita dulu mungkin dari awal lah gimana waktu Pak Jatmiko ini bisa mohon maaf bisa sampai mengalami tunanetra. Apakah itu bawaan dari lahir atau apa sudah waktu udah besar baru mengalami tunanetra? Coba Pak Jatmiko cerita dulu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu dari orang tua saya dulu gitu ya, menyadari kalau anak saya itu ada yang berbeda, itu kurang lebih pada usia saya berapa ya, sekitar 6 atau 7 tahun, 7 tahun sih kayaknya. Atau 6 atau 7 tahun, karena dulu saya masuk sekolahnya agak awal ya, zaman dulu kan. Jadi kurang lebih kelas 2 SD lah ya gitu. Waktu itu ayah saya dulu yang pertama ada pemikiran ke arah situ gitu kan, karena ketika saya diantar saya tuh masuk kelas yang agak pagi kan, posisinya pagi, masuk kelas yang pencahayaannya waktu itu masih kurang lah gitu. Nah, saya agak ngeraba-raba gitu menurut bapak saya, walaupun saya waktu itu nggak menyadari itu gitu. Iya, ceritanya ayahnya. Dari situ bapak saya inilah diskusi sama ibu saya, singkat cerita saya dibawa ke dokter gitu ya, sama dokter, kemudian dirujuk ke dokter spesialis. Waktu itu dokter spesialis Hardin Subardi. Atau sekarang beliau masih ada atau enggak? Iya, nggak tahu ya. Mudah-mudahan masih ada. Mudah-mudahan masih ada. Kalaupun sudah ada, mudah-mudahan ibadahnya terima. Amin, amin. Karena waktu itu beliau udah tua banget. Oh iya. Waktu saya kecil gitu. Ini udah berapa tahun yang lalu gitu. Nah, waktu itu, jadi kalau menurut diagnosis dokter, waktu itu agak shock juga orang tua saya dengarnya, karena sebenarnya waktu dikasih tahu penyakitnya apa sih, nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang ngerti gitu, karena namanya kalau menurut dokter tuh nama medisnya tuh retinitis pigmentosa gitu. Apa itu retinitis pigmentosa? Kalau mengacu dari literally namanya kan retinitis, berarti retina gitu. Kalau itis kan berarti mata ya, berarti peradangan ya, peradangan di saraf retina gitu. Nah, pigmentosa itu terjadi karena peradangan, terjadi pigmentasi di syaraf retinanya itu, yang kemudian nanti itu akan menutup pandangan gitu. Kalau yang kasusnya terjadi sama saya, mulai dari pinggir dulu, gitu. Jadi pandangan saya itu makin terfokus sampai titik tengahnya itu habis. Hilang. Tapi mohon maaf, secara fisik Pak Jatmiko ya normal-normal aja gitu ya. Maksudnya biasanya kalau orang yang tunanetra, mohon maaf, itu terkadang matanya kelopak matanya itu menutup. Kalau Pak Jatmiko ini kan normal ya. Maksudnya secara penglihatan, secara orang lain melihat itu normal saja. Tapi ternyata memang terjadi itu ya, nggak bisa ngelihat sama sekali ya. Iya, benar, terjadi itu gitu. Kalau masalah latar belakangnya mah sebenarnya banyak banget dulu kejadian. Waktu kecil saya juga pernah jatuh, pernah ditabrak motor gitu, pernah tabrakan sama anak-anak gitu. Tapi kalau diagnosis dokter itu tadi retinitis pigmentosa, yang dokter Hardin itu menerangkan satu ketika nanti akan bisa mengalami kebutaan total. Gitu. Dan ya honestly kejadian itu terjadi di SMP gitu, kelas 3. Pas ujian ya katanya dulu ya, pas ujian ya? Iya, pas ujian, benar. Pas ujian menjelang UN di kelas 3 SMP ya, gitu. Dan ya disitulah saya ngalamin totally blindnya, dan itu benar-benar turning point dalam hidup saya. Gitu. Banyak merubah. Iya, jadi mungkin bisa kita ambil ini ya pelajaran ya dari ceritanya Pak Jatmiko ini, bahwa ya kejadian waktu kecil itu bisa berdampak juga ya di waktu kita dewasa. Ya harapannya tidak terjadi di luar sana. Dan untuk orang tua juga ya harus hati-hatilah menjaga anaknya. Siapa tahu nek jare wong Jawa ki apa ya, dari kecil ada kejadian kecil bisa berdampak yang besar.
Ya ceritanya sedih banget sih sebenarnya. Ya, walaupun Ya. dalam konteks itu saya nggak pernah menyalahkan orang tua saya. Iya, tapi Pak Jatmiko ini kalau saya lihat selalu tersenyum ya. Ya, walaupun kita nggak tahu hatinya bagaimana, tapi beliau ini sangat semangat untuk jadi guru di SMA Pegangan. Walaupun Ya. secara keterbatasan beliau, ya mohon maaf, tadi ceritanya blind, tidak bisa Ya, melihat totally tunanetra, blind. tapi kami juga selaku kawan di sekolah juga mengacungkan jempol buat Pak Jatmiko ya. Mengajarnya juga tepat waktu dan ya tidak mengurangi semangat lah ya. Oke, menurut Pak Jatmiko nih, kan selama ini udah mengalami ya itu dan Tunanetraan. iya tidak bisa melihat. Ya. Ya mohon maaf, artinya itu kan sangat-sangat hal yang sulit lah ya. Ya. Apakah hal yang sulit itu menjadi keterbatasan buat semangat belajar buat Pak Jatmiko? Ya benar. Jadi sedikit melanjutkan cerita saya tadi, benar di kelas 3 SMP itu benar saya ngerasa segala sesuatunya jadi sulit. Iya. Ya karena orientasi semua berubah ya. Yang tadinya Iya, betul, saya betul. baca tulis biasa sampai SD sampai SMP itu saya belajar dengan cara yang biasa gitu. Iya. Tapi semenjak itu kan orientasi belajar saya juga caranya berubah. Gitu. Ketika itu sempat orang tua bingung juga kan, ini harus bagaimana, apakah harus lanjut sekolah atau enggak gitu. Iya. Karena waktu itu juga belum ada tuh namanya istilah sekolah inklusi juga gitu kan. Iya, belum ada. Jadi singkat cerita dibawa ke Jakarta. Ada di situ, di Jakarta di situ ada yayasan Low Vision Center. Ternyata Apa namanya, Pak? Low Vision Center. Low Vision Center. Low itu rendah, vision itu penglihatan Ya, ya. low vision penglihatan yang rendah, Rendah ya. itu Yang di terbatas. pusat ya, pusatnya di sana ya. Perbatasan. Di sana itu, yaitu yayasan foundation dari luar negeri sih. Saya dari Denmark kalau nggak salah, atau dari Norway ya, saya agak. Itu. Nah, ternyata ya yang jadi kiblat kan kita biasanya tuh pasti negara maju ya, karena biasanya nggak lebih gagap dari kita gitu kan mengenai inklusivitas gitu. Nah, itu jadi nggak masalah, udah didorong terus, saya suruh ngelanjutin sekolah gitu. Dan caranya bagaimana? Ya udah, pelajarannya nanti saya dibekali tape recorder waktu itu, masih zaman pakai analog. Walkman. Iya, Walkman bener. Walkman masih Sony itu Walkman pakai kaset tuh pita. yang bentuknya kotak ya, lebih besar dari HP bahkan ya. Iya, media perekamannya masih analog, kaset pita tuh. Oh iya, pakai kaset pita ya. Saya juga ngalamin tuh. Nah itu, kalau di review sama rewind suka kusut dia. Iya. Terus dulu ngerasa keren banget kan ya, dikantongin di sini ya, di sini di mana ya? Di pinggang ya, di pinggang. Iya, di pinggang. Ya, di pinggang, terus pakai headset yang kabelnya panjang kemana-mana, jalan-jalan. Kayaknya keren banget dulu ya. Itu udah paling mutakhir di eranya. Iya, jadi pakai itu ya. Iya, direkam kosong dulu ya. Ada ya. Bener. Pakai kaset kosong atau kaset bekas sih? Oh, nah, bisa dihapus ya. Bisa dihapus. Iya, gitu. Nah, waktu itu ya gitu ya pasti kesusahan kan namanya. Iya. Dari baca terus denger doang tuh kan ya bosen, ngantuk Ini sebenarnya ceritanya sedih ya, tapi Pak Jatmiko bisa ketawa ya. Karena sudah berapa puluh tahun. Iya, udah awalnya tahunan dulu ya. Awalnya dulu ya kayak gitu, ada pressure juga, ada ya bisa dibilang agak depresi juga gitu. Iya, pastilah pasti. Yang awalnya bisa melihat aktivitas, semua bisa membedakan warna merah biru. Benar. Sekejap hilang ya, Pak ya. Nah, gitu. Cuman ya itu luar biasanya keluarga saya, khususnya orang tua saya, support tuh luar biasa. Oh iya. Berarti memang maksudnya dengan adanya itu perlakuan orang tua, perlakuan orang lain itu kira-kira ada perbedaan nggak, Pak? Benar. Ya, jadi ya terutama kalau mau dibilang ada diferensiasi nggak atau perbedaan nggak dari orang-orang di sekitar, terutama ya pasti teman-teman di sekolah sih. Iya, karena waktu itu saya masih sekolah kan, sekolah. Terus waktu SMA juga gitu. Nah, disitulah sebenarnya kadang-kadang gini ya, yang waktu itu memang belum ada sekolah inklusi, belum ada undang-undang disabilitas saja, ya diperbaruinya nomor 8 tahun 2016 berarti. Oh, 2016. Jadi belum pada lama waktu ya? itu belum jelas juga itu kan. Nah, waktu itu masih berorientasi pada ini undang-undang yang lama nomor 4 tahun 97 tuh. Nah, masalahnya di undang-undang nomor 4 tahun 97 ini disabilitas itu masih sebagai subjek dilihatnya tuh dari sisi ini. Kalau nggak charity atau dari sisi medis, jadi dianggap disabilitas itu suatu penyakit yang satu ketika ya berharap bisa disembuhkan gitu kan. Iya betul. Nah, berbeda dengan nomor 8 2016 tuh yang bahwasanya nggak ada masalah, disabilitas itu ya sama aja hak-haknya. Kesetaraan lah ya. Dilihat dari hak-hak kesetaraan hak-haknya gitu. Dan kalaupun ada kendala
bagaimana sarana prasarana dan perlakuan sosial orang-orang di sekitarnya. Nah, terkait dengan Pak Evan bilang tadi, Iya, seperti oke, apa oke. perlakuan orang di sekitarnya. Oke. Ya waktu itu saya sendirian dong Pak, waktu SMA terutama ya, karena yang benar-benar totally blindnya kan saya udah mau lulus SMP ya. Iya. Di SMA saya hanya cuma disabilitas sendirian, apalagi disabilitas netra. Tapi sekolah SMA-nya SMA mana tuh, Pak? SMA biasa. SMA negeri ya. SMA biasa ya. SMA negeri Berarti 4 SMA ya. umum ya. Nah, di situ walaupun saya sekolah bareng dengan anak-anak tuh awalnya juga anak-anak juga mungkin bingung gitu ya. Iya. Kok baru ada ini temennya kayak gini, jadi cara Iya. pertemanannya seperti apa segala macam gitu. Di Heeh. awal-awal sempet ya termarginalkan Oh, lah termasuk gitu. sendiri ya, sendiri. Tapi lama-lama Sendiri. Tapi pasti lama-lama punya mereka bercanda biasa aja gitu Iya. kan. Rupanya nggak baper-baper amat kok gitu. Iya. Bisa diajak bercanda dan lain-lain. Ya, Dan artinya harus ada kekuatan mental juga ya. ya benar, kekuatan mental iya. Iya. Apalagi saya laki-laki gitu kan. Iya. Nah, Malu kalau nangis kan ya gitu. Nah, satu itu terus ya pertemanan anak laki-laki itu kan gimana ya? Anak laki-laki kan agak bullyable. Iya, bullyable. agak Iya. bullying gitu sama. Iya, bully. sama- Sebenarnya bully dari zaman dulu ada ya. Nah, Cuman bedanya kekuatan mental mungkin ya anak zaman dulu sama zaman sekarang Walaupun beda ya. kalau saya bisa bilang bentuk bullyingnya itu nggak parah-parah amat sih, karena Iya. paling verbal lah mereka mah. Verbal malahan. Iya verbal aja. Verbal itu kan berarti kan langsung ya. Ya, tapi dalam artian yang apa namanya? Enggak sih ya, berarti non verbal ya, yang kata-kata aja Oh, gitu. kata-kata aja. Iya, iya termasuk verbal juga sih itu sih. Ya termasuk verbal juga. Verbal juga tuh. Oke. Karena anak kan nggak main satir ya. Iya, nggak main tuh ya. Awalnya dulu justru lebih banyak teman dari perempuan ya, karena ya, malahan. Iya, karena perempuan kan lebih empati, Lebih empati. Ya. Berarti banyak cewek yang deket Pak Jatmiko dulu. Oh iya. Iya. Iya benar. Benar, teman-teman lebih banyak teman perempuan sih yang Teman bantu perempuan. itu. Lebih banyak teman perempuan. Iya, ya memang Pak Jatmiko ganteng sih ya. Tapi waktu saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman sesama tunanetra, ya teman-teman perempuan pun yang bantu ya tetap perempuan sih sebenarnya. Iya, Karena memang perempuan kan lebih ini ya, lebih gampang empati lah. Iya, bahkan sampai sekarang juga yang bantuin juga Nah, perempuan ya, sampai kerja ya. nah gitu. Iya, berarti memang apa ya? Iya, bantuan Allah tuh pasti ada Pak ya. Iya, Ya, benar. artinya Benar. dengan keterbatasan Pak Jatmiko orang lain juga ya bukannya sok baik tapi memang semua orang pasti punya sisi baik. Iya. Oke, satu lagi Pak Jatmiko. Menurut Pak Jatmiko pasti ada perbedaan ya. Ada perbedaan setelah Pasti. Pak Jatmiko mengalami kejadian itu dan Iya. sekarang kira-kira menurut Pak Jatmiko ada nggak perubahan pandangan? Ya bisa secara fisik atau secara gimana ya? Secara hati lah, secara perasaan. Pandangan tentang dunia luar gitu loh. Misalnya, oh beruntung nih saya nggak bisa melihat sekarang ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Apakah itu juga jadi apa ya? Ya coba deh cerita Pak Jatmiko ya. Pandangannya terhadap hal luar sekarang, hal yang ada di luar sekarang. Jadi kalau justru kadang saya tuh ngerasa ya saya tuh normal-normal aja. Gitu. Iya, ngerasanya ya, ngerasa gitu. Kecuali ya itu ya pada kejadian-kejadian tertentu, konteks-konteks tertentu yang memang saya harus mengakui keterbatasan saya itu gitu. Kadang-kadang justru kondisi Mas yang membuat saya tuh harus ya itu ya lebih ini lagi gitu. Iya. Menyadari lagi gitu kan. Kayak pernah cerita itu Pak Jun, katanya ada orang pacaran. Ya beruntung ya nggak bisa ngeliat karena. Benar. Makanya saya bilang tadi kontekstual dari sisi itu gitu. Iya. Saya nggak ngelihat hal-hal yang seperti itu yang. Iya benar. Quote negatif itu gitu kan. Oh betul. Kan saya malah bisa dibilang jangan-jangan saya lebih beruntung gitu kan. Benar juga. Ya sekarang ini hal-hal yang negatif udah dilihat ya, udah dilihat. Sedangkan Pak Jatmiko keterbatasannya, mohon maaf, tidak bisa melihat. Artinya tetap ada sisi positif ya, tetap ada sisi positif dari hal yang dialami seorang Pak Jatmiko ini. Iya. Terus ya sama sih tadi ya ceritanya bahwa ada perlakuan yang sama dan yang berbeda setiap orang yang ketemu Pak Jatmiko. Kira-kira menurut Pak Jatmiko gimana? Ya apa ya balik lagi ya menurut saya
bagaimana perspektif kita aja sih Mas. Jadi saya kira setiap orang, eh, orang juga bisa berubah-berubah gitu ya. Iya, Dan kita kan nggak bisa berharap orang selalu baik juga gitu. Setiap orang pasti ada baik buruknya gitu. iya betul. Saya dulu bahkan di SMA sempat dapat pressure dulu juga dari salah satu guru lah ya, yang saya nggak bisa sebut namanya pastinya. Iya, iya. Karena orientasi belajar saya yang beda tadi pakai rekaman itu gitu kan. Iya, betul. Ada satu kejadian, ya guru saya tuh agak-agak inilah ya, agak-agak isu diversity lah ya, waktu itu ngomongin soal ras, Iya, sara betul. gitu lah ya gitu. Nah, nggak sengaja kan otomatis kerekam ya sama alat rekam saya. Iya, Abis ada dong, bukti otentik ya? abis dong saya waktu itu di pressure sama Guru itu. gitu. Ya tapi mudah-mudahan ya hanya sekedar cerita aja lah kan. Nah gitu. Tapi dari situ penyikapan saya seperti apa? Saya bilang sama orang tua saya sempet, ya pasti yang kayak gitu kan, saya khawatir juga nanti Iya, kedepannya di sekolah ini nanti kayak gimana nih, saya bersinggungan sama satu guru gitu. iya. Saya komunikasi sama orang tua saya sampai ngomong ke sekolah, tapi saya bilang gini, kayaknya nggak perlu diperpanjang deh gitu. Iya. Nanti lihat perkembangannya aja kayak apa. Nah, dilalanya tuh kesono-sononya ya malah baik-baik sendiri juga Iya. sama guru itu, dan malah jadi salah satu guru yang akhirnya merhatiin juga, oh ternyata kayak gini ya gitu. Terus termasuk cara ulangannya harus seperti apa, Iya. nggak ada masalah gitu kan. Artinya kan kadang tuh ya itulah manusia ya gitu, ada baik buruknya gitu. Jadi tergantung kitanya aja mau narik ke arah mana gitu, cara pandang kita. Oke. Nih gini Pak Jatmiko, Ya. kan ya mungkin yang mengalami ini banyak ya, nggak cuma Pak Jatmiko aja. Apa tuh? Apa sih yang jadi motivasi Pak Jatmiko untuk ya terus sampai sekarang tuh tetap kuat dan tetap semangat buat jadi guru di SMA Pagelaran? Apa motivasinya? Apakah ada samuan atau ya motivasi dari kalau sekarang katanya jalur langit atau gimana? Gitu. Jalur langit. Iya. Ya itulah ya, kalau karena saya dulu awalnya ya, karena saya masih anak-anak juga, tidak banyak, waktu itu belum kayak sekarang ya. Sekarang kan segala informasi semua ada di genggaman, jadi saya nggak banyak contoh. Waktu itu saya cuman satu aja contoh, saya itu guru saya tunanetra juga. Oh gitu. Ada juga? Ada juga, oke. Ya alhamdulillahnya saya diketemukan sama Allah oleh guru saya itu gitu, dan beliau waktu itu kuliah. Cewek atau cowok itu? Laki sih. Oh laki-laki, bapak-bapak ya. Nah itu beliau kuliah juga, jadi relate kan gitu. Dan kuliahnya kebetulan ngambil jurusan pendidikan agama Islam juga di kampus yang sama juga yang pada beliau itulah yang jadi contoh saya satu gitu. Terus ya pastinya kita banyak mendengar, kita banyak baca tentang hadis-hadis Rasul ya. Rasul sendiri kan nggak pernah membeda-bedakan. Bahkan ketika Rasul ada sedikit quote and quote perlakuan diskriminatif terhadap tunanetra di surat Abasa, itu kan langsung menegur gitu kan. Artinya apa? Saya memandang dari cara pandang itu, artinya setiap manusia tuh sama aja gitu. Allah nggak pernah membeda-bedakan manusia itu apakah disabilitas atau enggak, bisa lihat atau enggak. Tapi Allah lebih melihat kesungguhan kan di surat Abasa itu, kesungguhannya ingin belajar, bagaimana kesungguhan dia menjalankan hidupnya sebagai manusia. Ini kan hidup kita itu kan bukan pilihannya, tapi kita bisa memilih gitu, bagaimana cara kita hidup gitu. Nah, menurut saya memandang hidup itu lebih dari ke itu sih gitu. Menjalani hidup sebagai manusia bukan sebagai disabilitas. Iya, oke. Ya Pak Jatmiko, tadi kan cerita nih dari SMA sampai kuliah, banyak kawan yang membantu. Ya, sekarang mohon maaf, umur Pak Jatmiko berapa? Sudah berapa sih umurnya? Aduh, itu sama kayak jam. Sama kayak jam ya? Enggak merhatiin tuh. Enggak merhatiin ya? Lahiran berapa sih? Kelahiran 88 ya? 88, kurang lebih 37 ya? Iya, 37. Udah mau 37. Sampai sekarang masih, mohon maaf, masih ini ya, masih masih single. Alhamdulillah masih. Ya, alhamdulillah masih single ya, berarti. Yang penting kan sehat ya. Yang penting sehat. Nggak harus double juga ya. Iya. Kan tapi punya harapan nggak ke sana? Tetap pasti punya ya. Pasti dong. Pasti punya. Sejauh ini ada nggak cerita-cerita ya yang mendekati atau gimana? Ada apa bahasanya? Ta'aruf atau belum?
apakah sudah ada atau Oh, belum? Siapa tahu nanti yang nonton ada nih, yang nonton kalau ada. kalau ya, kalau taruh sih belum ya, Belum ya, sampai sekarang belum ada ya. Ya masih ini sih, masih Masih tahap mencari lah ya. ya tahap masih mencari. mencari. Tapi kalau dekat sama orang dulu sempet di SMA itu sih ya, tapi Oh, cinta SMA. monyet lah ya. Iya, cinta monyet. Tapi- Pernah juga ya? Pernah dulu Iya. di SMA itu, tapi nggak lama sih, 3 bulan. Ya itu saya bilang tadi, karena awalnya yang lebih dekat ke saya itu pasti Perempuan. kebanyakan Perempuan. teman perempuan. Gimana Pak Jatin itu ganteng sih. Dan ya luar biasa gitu kesehariannya tuh, kayak kadang tuh dia ngeliat gestur saya aja, dia udah paham gitu. Paham ya. Saya butuh apa gitu. Nah, Tapi- akhirnya dari situ. Percaya ya kalau Nah. setiap manusia itu punya jodoh, pasti percaya. Pak Jatin. Percaya nggak? Oh iya, tentu. Percaya ya. Dan saya percaya makna jodoh juga luas sih. Iya, mana jodoh juga luas. Jodoh tidak harus memiliki gitu. Tapi ada di tetangga saya juga ada. Jadi dia disabilitas juga. Ya. Dia tunarungu. Kalau tunarungu biasanya kan tunawicara ya, tidak bisa. Kalau Biasanya, tunarungu tunawicara biasanya tunarungu. biasanya tunawicara. Kalau tunawicara belum tentu rungu. Belum tentu tunarungu ya. Nah kalau itu dia tunarungu dan tunawicara. Dan jodohnya pun tunarungu dan tunawicara. Oh gitu. Jadi laki-laki dan perempuan ini sama-sama tidak bisa, atau mohon maaf bahasa sekarang bisu ya, tidak bisa bisa berbicara. Ya, pasangan disabilitas. Dan mereka menikah, punya anak, dan alhamdulillah anaknya normal, Pak. Tapi syaratnya anaknya itu jangan bergaulnya jangan sama mereka aja, disuruh main, disuruh. Jadi yang ngomong itu ini di luar supaya anak itu bisa ngomong, dan sampai sekarang bisa ngomong. Anaknya itu punya anak 2 kebetulan. Ya artinya setiap manusia itu punya jodoh masing-masing ya, Pak. Ya, mudah-mudahan ya kita semua berdoa lah buat Pak Jatmiko, mudah-mudahan ketemu jodohnya. Amin. Ya apapun siapapun itu di luar sana ada yang nonton atau ya harapannya sambil promo-promo ya Pak ya. Sambil kirain mau bilang sambil ya. menyelam minum air. Oh enggak. Nanti ini masuk angin nanti sebelum minum air. Oke. Pak Jatmiko, terakhir nih pertanyaan terakhir nih. Kita ngobrol-ngobrolnya kayaknya nggak usah terlalu banyak nih. Udah banyak motivasi yang dikasih Pak Jatmiko buat teman-teman semua, bahwa keterbatasan itu tidak menjadi alasan untuk berkarya ya. Artinya dari mulai SMA, kuliah, sampai sekarang jadi guru pun Pak Jatmiko masih tetap semangat ya. Motivasinya bisa datang dari mana aja lah, dari bisa dari dari dalam hati, atau bisa dari luar juga motivasi itu datang. Oke. Harapan Pak Jatmiko nih, ini kan di SMA ini punya podcast nih ya. Terus kita ngobrol di podcast. Ada nggak harapan kedepannya untuk lebih baik lah? Kalau secara visual mungkin ya karena keterbatasan itu Pak Jatmiko nggak tahu nih tentunya seperti apa ya. Tapi secara apa ya, komentar hostnya atau komentar topiknya yang gimana, atau ada saran buat ke depan ini kita ngundang siapa gitu. Iya, benar. Iya, karena ini broadcast ya sebenarnya temanya. Iya, podcast ya. Ngobrol lah ya, ngobrol bareng. Iya, ngobrol bareng. Oke. Kalau dari sisi podcast sendiri ya saya pikir bisa lah. Kalau dari dalam ya, kalau dari intra saya pikir bisa diundang, kan anak-anak kita kan banyak yang berprestasi. Oh iya, betul. Iya, yang juara-juara itu dudukan lah di sini. Jadi ceritalah mereka kisah from zero to hero-nya gitu kan. Betul. Nah, selain mengasah public speaking mereka juga belajar storytelling juga kan. Menurut saya itu penting cerita banget. Ya. Penting banget itu. Di dunia kerja akan sangat kepake itu nanti. Iya. Terus kalau dari luar saya kira banyak tokoh masyarakat juga. Kalau di Pringsewu kan khususnya ada ada sanggar gajah angkat besi itu ya. Oh iya, betul. Atlet weightlifternya lah kemarin ada dapat pon di Aceh. Oh berarti juga ya Pak Jatmiko ya, paham. Itu saya kira bisa didudukin di sini, dicerita jadi sumber inspirasi kita gitu kan. Iya sih, betul. Itu dari sisi tamunya gitu. Terus kalau secara untuk masukan untuk Semambul sendiri, saya kira saya berharapnya sih Semambul kedepannya bisa terus lebih inklusif sih. Dari segi terutama kalau saya dari perspektif disabilitas netra mungkin sarana prasarana ya. Iya. Terutama mobilitas tunanetra sih kesana kemarinya itu. Sampai sekarang masih paling mungkin Pak Jatmiko dibantu siswa lah ya. Nah gitu, kalau dibikinin jalur
Nah, yang Khusus. lebih akses gitu kan untuk tunanetra tuh asik. Misalnya kayak mana tuh Pak? Contohnya kalau hak akses. Ya, Dia jadi kalau pakai di SLB tuh dia ada jalur sendiri Mas. besi gitu Pak ya, kayak ada Oh. pegangannya gitu? Enggak. Oh, enggak. Sebenarnya dibikin jalur sebelah kasar, sebelah halus gitu kan. Oh. Nah, jadi secara taktil kan bisa kerasa tuh di kaki. Iya betul. Jadi kita tinggal ngikutin aja jalur kasarnya tuh, misalnya ini menuju kelas mana, nah gitu. Atau kalau Iya. versi sederhananya pakai tali lah, kayak Umi Maktum zaman dulu. Oh iya pakai tali ya, Ah oke. gitu. Ya itu nanti koreksian juga sih buat sekolah ya. Ini Bener. Sama kalau bisa koordinasi lebih lanjut dengan SLB tentang guru pendamping khusus kan, kalau misalnya mau sekolah inklusi kan harus ada GPK tuh, guru pendamping khusus. ya, Nah itu. ya nanti kalau itu ini ya saran buat sekolah lah ya, artinya secara umum harus ada apa ya jalur khusus untuk disabilitas ya, harapannya bisa didengar sama tim Sarpras karena di itu sekolah. mau nggak mau sih. Iya. Karena kalau menurut undang-undang kan nggak bisa nolak juga kita kalau misalnya ada disabilitas yang dapat. Iya harus terima kan, apalagi sekarang ya sekolah itu berbasis nilai rapor dan domisili ya, artinya semua siswa punya hak untuk bersekolah. Disabilitas atau tidak ya semua haknya sama gitu Pak ya. Oke. Makasih Pak Jatmiko sudah mau ngobrol ya, artinya bisa jadi motivasi buat kita semua ya, bahwa setiap cerita itu pasti punya makna, artinya setiap musibah punya ada hikmahnya, dari bahkan dari perlakuan dari luar dari dalam ya. Mudah-mudahan Pak Jatmiko selalu semangat ya untuk ngejalanin aktivitas sehari-hari dan bisa jadi motivasi untuk kawan-kawan di luar, sahabat-sahabat Semambul di luar. Yang punya kasus yang sama atau cerita yang sama, serupa ya, cerita yang serupa gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Ketemu lagi di Semambul Podcast ke depan ya, mudah-mudahan kita ada waktu lagi dan diberi kesehatan untuk jadi host dan jadi bintang tamu di Semambul Podcast. Terima kasih Pak Jatmiko, salaman dulu ya. Iya, saya. Ya, oke. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.